Hebatnya ini kalimat la ilaha illallah. Satu orang saja. Semua orang di dunia ini kafir semuanya. Tinggal satu orang muslim. Dan itu kalimat bukan di lisannya saja. Kalau lisan orang munafik juga bisa, burung beo juga bisa. Tapi di hatinya itu tertanam itu kalimat la ilaha illallah. Dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tapi dia masih meyakini akan adanya Allah. Maka selama orang ini masih ada, langit tidak akan runtuh hari ini. Bumi tidak akan dihancurkan oleh Allah. Angin masih bisa dihirup, begitu air masih bisa diminum dan sebagainya. Hadirin Allah, kenapa tadi dikatakan satu orang ini saja ada? Bumi tidak dikiamatkan oleh Allah, karena itu kalimat di hati dia, bukan di lisan dia. Bukti itu kalimat di hati dia. Kalau orang dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tapi kalau orang katakan kamu kafir, langsung dia bunuh itu orang. Dia nggak sholat, bahkan bunuh orang, tapi itu kalimat masih di hati dia. Kiamat tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiamat tidak akan datangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nilai daripada la ilaha illallah yang terhunjam di hati, bisa mengantisipasi datangnya hari kiamat. Dia sedang sarapan, ternyata kucing melompat ke meja dia, diambil, dia punya ikan, marah, dia lempar dengan itu peluru. Ternyata cuma kena kaki kucing. Sambil berlari kucing bawa ikan, tertawa dia. Dia heran, berdusta teman saya ini. Dikatakan peluru ini bisa mematikan gajah atau singa, kucing aja tidak mati. Dia katakan saudara kamu ternyata membohongin saya. Saya gunakan tuh peluru melempar kucing aja nggak mati, apalagi gajah. Dia katakan bagaimana kau gunakan itu peluru? Ya saya lempar. Dia katakan bukan saya yang salah, kamu yang nggak paham. Itu kekuatan peluru bukan di tangan tapi dalam pistol. Kalau sudah diletakkan dalam senapan atau pistol baru ada kekuatan itu peluru kan. Ini kalimat la ilaha illallah punya kekuatan besar. Cuman kita belum meletakkan di. Maka inilah kerja para anbiya alaihi salatu wassalam, menanamkan itu kalimat di hati umatnya tersebut. Kalau suatu saat itu terhunjam di hati, maka itu orang jadi orang besar. Punya kekuatan yang sangat hebat. Di depan panglima yang ditakuti seluruh dunia nih, Rustum namanya. Kerajaan Romawi aja takut sama ini orang. Tapi di depan Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu, orangnya kecil saja, bajunya bertambal, pedangnya juga tanpa hulu, tapi dia berani berbicara kepada Rustum. Ketika Rustum mengejek dia, kalian orang Arab, urat, nggak punya baju, hufat, nggak punya sandal, datang ke tempat kami, jia, lapar, untuk mencari makan, pakaian, sudah pulang saja kalian ke negara Arab, kami akan supply makanan, pakaian, jangan mengganggu negara kami. Maka bin Amir katakan, ibta'asan Allah, kami datang kemari bukan cari makan, bukan untuk mencari pakaian, tidak, tapi dihantar oleh Allah. Untuk apa? Untuk membawa kerjanya para nabi yang tiga tadi. Linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah, mengeluarkan hamba-hamba Allah dari penghambaan kepada hamba, mengagungkan manusia kepada menghambakan hanya kepada Allah, mengagungkan Allah. Wa min jawril adyan ila adil Islam, dari kepalsuan ideologi sekarang, pemahaman yang salah kepada benarnya Islam. Kemudian yang ketiga, wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhir, dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat. Itu sahabat Nabi hadirin agung dia. Kenapa berani berbicara di hadapan panglima yang ditakuti oleh Romawi tersebut, panglima Persia? Karena sudah itulah letaknya la ilaha illallah di mana? Di hati. Perempuan itu makhluk yang lemah, perlu dikasihani. Tapi oleh orang yang kekeh digampar malah, darah mengucur. Tapi itu perempuan ketika tertanam itu kalimat di hati dia berani berteriak, ya Umar, if'al bina ma tasha, fa inna la natrukul Islam. Wahai Umar, kerjakan apa yang kau mau, kami tidak akan tinggalkan Islam. Bagaimana kalau agama yang kita pegang sekarang lebih hebat daripada agama nenek moyang? Dia wanita, tapi suara yang keluar daripada lisan dia bersumber daripada hati hadirin. Itu peluru diletakkan dalam senapang. Umar yang dikenal dengan singa padang pasir ternyata lemah lunglai, nggak bisa berbuat apa-apa.
bahkan merengek, baca apa yang kalian baca tadi, najis kamu sekarang, pergi mandi kau. Ternyata itu laki-laki tunduk di bawah suara itu wanita. Dari mana kekuatannya tadi? Karena itu kalimat sudah terhunjam di mana? Di hati ya. Akhirnya saya nomor mandi.